Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan mungkin kalian belum pernah menontonnya. Atau mungkin sudah pernah menonton tapi belum paham alur ceritanya. Let's go! Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Pacific Rim, sebuah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2013. Disutradarai oleh Guillermo del Toro dan dibintangi oleh Charlie Hunnam, Idris Elba, dan Rinko Kikuchi, serta Ron Perlman sebagai peran pendukung. Baik daripada berlama-lama, inilah dia Pacific Rim. Mungkin kita pernah menatap langit, menatap bintang-bintang, dan bertanya-tanya, apakah ada kehidupan di sana? Atau apakah alien itu benar-benar ada? Namun ternyata kita salah. Ternyata kehidupan asing datang dari kedalaman Samudra Pasifik. Dari celah lempeng tektonik yang terbuka, muncul sebuah portal dimensi. Dan dari sanalah pertama kali muncul alien yang disebut dengan Kaiju. Tahun 2013 adalah pertama kalinya serangan dimulai. Seluruh pasukan tempur berperang melawan makhluk itu selama 6 hari hingga berhasil membunuhnya. 3 kota hancur dan puluhan ribu nyawa melayang. Seluruh umat manusia berduka memperingati serangan bersejarah itu. 6 bulan kemudian terjadi serangan kedua yang menghancurkan kota Manila. Serangan ketiga, keempat, dan seterusnya membuat manusia menyadari bahwa ini semua hanya permulaan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan senjata untuk menghadapi semua serangan itu. Maka seluruh negara-negara di dunia pun bersatu, mengerahkan segala potensi dan sumber daya demi menyelamatkan umat manusia. Untuk melawan monster, manusia menciptakan monsternya sendiri yang diberi nama Jaeger. Awalnya mereka mengalami kegagalan karena beban saraf yang dihubungkan untuk menggerakkan Jaeger terlalu berat, sehingga tak sedikit pilot yang tewas dalam mengikuti program itu. Akhirnya Jaeger berhasil dikembangkan untuk menempatkan 2 pilot sebagai pengendali. Kemenangan pun berhasil diraih, hampir semua serangan kaiju bisa dihentikan oleh Jaeger. Bahkan, para pilot menjadi terkenal layaknya bintang film karena kemampuan mereka mengendalikan robot raksasa itu. Di tahun 2020, sebuah serangan terjadi di daerah Alaska. Di bawah perintah Marshall Staker, Yancey dan Raleigh Beckett akan melindungi pesisir pantai dari kaiju. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan Tuhan, baik itu badai besar atau gelombang pasang. Tapi semua akan terasa berbeda ketika berada di dalam Jaeger, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menerjang apapun. Sebuah kapal nelayan terjebak di tengah laut. Karena lokasinya sangat dekat dengan kaiju, mereka tidak bisa melarikan diri. Beruntung Beckett bersaudara tiba tepat waktu, sehingga nelayan-nelayan itu berhasil diselamatkan. Pertarungan pun tak bisa dihindari karena mereka kewalahan menahan serangan kaiju sambil menyelamatkan kapal nelayan. Akhirnya sebuah tembakan meriam plasma berhasil membuat kaiju tumbang. Tetapi serangan itu belum sepenuhnya membunuh kaiju. Monster itu memanfaatkan kelengahan Beckett dan menyerang Jaeger hingga hancur. Yancey sang kakak tewas di dalam tragedi itu. Di saat-saat terakhir, Raleigh berhasil menembakkan meriam plasma dengan kekuatan penuh hingga membuat tubuh kaiju hancur. Dan keesokan pagi, Raleigh bersama Jaegernya ditemukan terdampar di pesisir pantai Alaska. Bertahun-tahun berlalu, ternyata kaiju telah mempelajari bagaimana sistem pertahanan manusia. Mereka beradaptasi dan berkembang untuk mengalahkan Jaeger. Hal ini menyebabkan banyak Jaeger yang hancur, maka dari itu para dewan tidak lagi menganggap Jaeger sebagai strategi yang efektif untuk menghadapi kaiju. Mereka mengganti program Jaeger dengan membangun tembok besar di pesisir pantai. Lalu semua Jaeger akan dikumpulkan di Hong Kong untuk berjaga-jaga selama 8 bulan, hingga seluruh dinding selesai dibangun. Kembali ke Raleigh, kini dia bekerja sebagai buruh, membangun dinding pertahanan yang disebut dengan Wall of Life. Selama proses pembangunannya, tidak sedikit dari buruh yang mati karena terjatuh. Tapi sangat disayangkan, sepertinya usaha mereka untuk membangun dinding itu sia-sia. Hanya dengan satu serangan, kaiju mampu meluluhlantakkan Wall of Life yang berada di Sydney.
Beruntung salah satu Jaeger masih berada di sana, sehingga nyawa seluruh penduduk pun berhasil diselamatkan. Walaupun program Jaeger dihentikan, Marshal Staker tidak mau menyerah begitu saja. Menurutnya dinding itu hanyalah sebuah permainan politik. Oleh karena itu, setelah mengumpulkan seluruh Jaeger, dia mulai mencari pilot yang layak untuk mengendalikan Jaegernya. Salah satu kandidatnya adalah Raleigh Beckett, seorang veteran yang menghilang setelah pertempuran di Alaska. Walaupun sering melanggar peraturan, namun kemampuan Raleigh dalam mengendalikan Jaeger sudah menjadi legenda di antara para pilot. Di Hong Kong, tepatnya di Jaeger Station atau disebut dengan Shatter Dome, Raleigh bertemu dengan Mako yang memimpin perbaikan Jaeger, serta dua ilmuwan yang sangat akrab bernama Newton dan Herman. Marshall menjelaskan bahwa kini mereka bukan lagi tentara, melainkan sebuah organisasi yang menentang program pembangunan Wall of Life. Karena kemampuan kaiju terus berkembang, kini gaya bertempur Jaeger lebih condong ke strategi. Dengan kemampuan matematika Herman, mereka menciptakan sistem yang bernama Clock War untuk memprediksikan serangan kaiju selanjutnya. Sedangkan Newton mempelajari kelemahan kaiju dengan meneliti organ-organ tubuh monster itu. Bahkan kini dia memiliki rencana gila dengan mengakses memori kaiju melalui penyatuan pikiran. Selain itu, Raleigh juga melihat beberapa Jaeger yang masih beroperasi. Antara lain adalah Crimson Typhoon dari Cina, Cherno Alpha dari Rusia, Striker Eureka dari Australia, dan Gypsy Danger dari USA yang dikendarai oleh Raleigh. Karena kursi co-pilot Gypsy masih kosong, Marshall pun mengadakan seleksi untuk menentukan orang yang tepat. Tidak ada yang bisa mengimbangi cara bertarung Raleigh, hingga Marshall mengizinkan Mako untuk menunjukkan kemampuannya. Hasil pertarungan pun dimenangkan oleh Mako dan membuat Raleigh memilihnya sebagai partner. Tapi sayangnya, Marshall belum mengizinkan Mako untuk mengemban tugas itu. Sementara itu, media-media memberitakan tentang unjuk rasa dan kerusuhan akibat kegagalan pemerintah dalam menjalankan proyek Wall of Life. Namun, para penguasa itu tidak menanggapinya dan memilih untuk berada di dalam bunker. Di tempat lain, Newton yang nekat berhasil terhubung dengan otak kaiju. Dia melihat bahwa kaiju sebenarnya dikirim oleh makhluk lain yang merupakan penjajah planet di seluruh alam semesta. Menurut penjelasan Newton, sebenarnya para penjajah sudah mengincar planet bumi sejak zaman purba. Namun saat itu udara di bumi masih sangat murni sehingga tidak cocok dengan mereka. Kini akibat adanya polusi, udara di bumi pun berubah. Oleh karena itu makhluk penjajah mengembangbiakan kaiju sebagai pembasmi hama, yaitu manusia. Akhirnya setelah mendengar hal itu, Marshall langsung memerintahkan Newton menemui Hannibal Chow untuk mendapatkan otak kaiju yang lain. Karena melihat kesungguhan Mako dalam mengejar cita-citanya menjadi pilot Jaeger, akhirnya Marshall mengizinkannya untuk mendampingi Raleigh. Saraf mereka tersambung dengan stabil dan tidak ditemukan masalah dalam melakukan kalibrasi. Tapi Mako yang masih belum berpengalaman dalam hal itu tidak sengaja mengakses ingatan Raleigh saat pertarungan 5 tahun lalu yang menyebabkan kakaknya tewas, sehingga muncul ketakutan dan membuat ingatan buruk Mako kembali. Tanpa disadari, Mako telah mengaktifkan meriam plasma. Namun akhirnya wanita itu tersadar karena di penghujung ingatan muncul seorang pahlawan yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri, yaitu Marshal Staker. Sebagai pilot Striker Eureka, Hurt dan anaknya Chuck melihat kegagalan Mako sebagai sebuah bencana, karena nantinya dalam misi terakhir Gypsy akan bertugas untuk melindungi Eureka yang membawa nuklir ke portal dimensi. Kata-kata Chuck yang menghina Mako membuat Raleigh marah, sehingga dia langsung menghajar pria itu. Marshall pun tidak bisa berkata apa-apa karena mungkin Mako memang belum siap, sehingga mereka tidak diikutkan dalam misi mengamankan pantai Hong Kong dari serangan kaiju. Hanya Crimson, Cherno, dan Eureka yang dikirim. Setibanya di sana, mereka diserang oleh kaiju yang bisa menyemburkan cairan asam, sehingga melelehkan tubuh Cherno Alpha. Crimson pun mencoba melakukan perlawanan dengan formasi Thundercloud andalannya. Namun serangan itu tidak memberikan efek apa-apa. Bahkan, kini Marshall harus kehilangan Crimson Typhoon beserta pilotnya karena serangan langsung kaiju ke arah kokpit. Lalu tiba-tiba saja muncul seekor kaiju lagi yang langsung menerkam Cherno dan menenggelamkannya bersama pilot. Keadaan Jaeger sudah benar-benar terpojok. Ditambah lagi kaiju itu melepaskan gelombang EMP
sehingga Eureka yang bertenaga listrik tidak bisa melakukan apa-apa. Kini satu-satunya harapan manusia ada pada Raleigh dan Mako dengan Gypsy Danger-nya yang bertenaga nuklir. Sementara itu Newton berhasil menemui Hannibal Chow. Kegilaan yang dilakukan Newton membuat Chow marah karena Kaiju menyerang Hong Kong untuk memburu Newton yang telah mengetahui rahasia mereka. Lalu Chow pun meninggalkannya untuk bersembunyi di bunker, sedangkan Newton terpaksa berlindung di pengungsian umum. Kembali ke Eureka, hampir saja Herc dan Chuck diremukkan oleh Kaiju yang sedang marah. Tapi pukulan Kaiju terhenti mendengar suara Yeager yang muncul di belakangnya. Gypsy Danger, ready for battle. Kaiju itu benar-benar kuat, sehingga dengan mudah dia melempar Gypsy ke daratan. Namun pertarungan baru saja dimulai, Gypsy bangkit kembali dan memberikan sebuah pukulan keras yang mendarat tepat di kepala Kaiju. Kemudian ditambah lagi dengan hantaman keras kontainer ke wajah, membuat Kaiju kehilangan keseimbangan. Pertarungan pun ditutup dengan tembakan plasma secara bertubi-tubi, hingga tubuh monster itu benar-benar hancur. Kemudian Gypsy mendatangi Kaiju kedua yang sedang berusaha menangkap Newton. Kaiju yang bisa menyemburkan asam sehingga membuat kokpit Cherno meleleh. Beruntung Raleigh dan Mako berhasil menghindari cairan itu. Mereka langsung mencabut lidah Kaiju dan menghajarnya secara brutal. Merasa terdesak, Kaiju itu pun bersembunyi lalu menyerang Gypsy secara tiba-tiba hingga berhasil menumbangkannya. Kemudian monster itu mengepakkan sayapnya dan membawa Gypsy terbang melewati atmosfer bumi untuk membunuh pilotnya. Kini giliran Mako beraksi. Dia menggunakan chainsword, memotong sayap Kaiju dan menebas kepalanya. Akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat dan seluruh kru merayakan kemenangan pertama Gypsy setelah bangkit dari kematian. Ternyata Kaiju pertama yang dihadapi oleh Gypsy sedang hamil. Karena Newton berhasil bertahan hidup dari serangan Kaiju, dia mendapatkan izin dari Chow untuk menggunakan otak bayi Kaiju. Lalu Herman datang untuk menjemput Newton atas perintah Marshall. Tapi sebelum itu, dia akan membantu Newton menghubungkan otaknya ke bayi Kaiju. Kembali ke Shattered Dome, mereka tidak bisa terlalu lama larut dalam perasaan gembira karena masih ada satu misi utama, yaitu mengawal Striker Eureka yang akan membawa nuklir ke portal dimensi. Alarm kembali berbunyi yang menandakan munculnya Kaiju dari portal dimensi. Menurut laporan dari Tendo, kali ini ada 2 Kaiju yang muncul dan mereka hanya mengelilingi portal seolah-olah sedang melindunginya. Selain itu, mereka mendapatkan masalah baru, yaitu absennya Herc karena mengalami cedera saat pertarungan sebelumnya. Lalu secara mengejutkan, Marshall muncul dengan armor pilot. Dia akan menggantikan Herc untuk mengendalikan Eureka. Setelah 2 Yeager itu masuk ke dalam Samudra Pasifik, Herman dan Newton pun datang ke ruang kendali untuk melaporkan informasi yang mereka dapatkan. Ternyata lubang portal itu hanya bisa dilewati oleh Kaiju karena dilengkapi semacam scan yang hanya terbuka jika Kaiju melewatinya. Maka dari itu mereka harus masuk bersama Kaiju agar portal itu terbuka. Tiba-tiba saja Tendo mendeteksi Kaiju ketiga dengan kategori 5. Ini pertama kalinya Kaiju paling berbahaya muncul dan pastinya sengaja dikirim untuk menjaga portal. 2 Yeager itu pun dibuat kewalahan dengan kemunculan 2 Kaiju yang sejak tadi bersembunyi. Serangan salah satu Kaiju berhasil menghancurkan lengan Gypsy. Tapi dengan cepat Yeager itu membalikkan keadaan. Dia berhasil membelah Kaiju dengan chainsword. Sedangkan 2 Kaiju lainnya sedang menuju ke arah Eureka. Karena nuklir yang dibawa oleh Eureka tidak bisa dilepaskan, maka Marshall memutuskan untuk meledakkan diri bersama 2 Kaiju dan mengalihkan tugas meledakkan portal kepada Gypsy dengan menggunakan reaktor nuklir yang ada di tubuhnya. Setelah Eureka meledak, Gypsy pun langsung membawa 1 mayat Kaiju ke portal dimensi.
Sangat mengejutkan, ternyata kaiju kategori 5 hanya mengalami luka setelah terkena ledakan Eureka. Melihat semua kerusakan, tidak mungkin Gypsy bisa bertarung lagi. Akhirnya Raleigh mengaktifkan pendorong dan membuat Gypsy menerjang sekaligus menancapkan Chainsword-nya ke wajah kaiju, sehingga mereka sama-sama jatuh ke lubang portal. Kemudian Raleigh melepaskan sekoci untuk Mako yang telah kehabisan oksigen. Lalu dengan Gypsy, Raleigh masuk lebih dalam hingga tiba di planet kaum penjajah. Raleigh pun mengatur waktu peledakan reaktor. Lalu di detik-detik terakhir, dia melepaskan sekoci untuk melarikan diri. Akhirnya, ledakan terjadi hingga menghancurkan para alien penjajah yang berada di sana. Film pun ditutup dengan munculnya sekoci Mako ke permukaan. Lalu disusul sekoci Raleigh yang langsung dihampiri oleh Mako. Wanita itu bersyukur. Ternyata Raleigh berhasil menyelamatkan diri. Dan karena portal dimensi telah hancur, Herc yang saat ini menjabat sebagai Marshal memerintahkan untuk menghentikan Clock War. Kini saatnya bagi umat manusia merayakan kemenangan yang sebenarnya. Bagaimanakah nasib umat manusia selanjutnya? Apakah para penjajah akan kembali menyerang bumi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Pacific Rim? Apakah menarik? Menurut saya film ini benar-benar luar biasa, dengan CGI dan musiknya yang benar-benar epik. Namun sayangnya story-nya terlalu ringan, sehingga tidak bisa mengimbangi dua hal epik tadi. Baik teman-teman, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang kita ketahui, kaiju adalah bahasa Jepang, yang berarti monster raksasa. Mereka adalah makhluk amfibi hasil rekayasa genetika yang dilakukan oleh alien penjajah, yang disebut dengan prekursor. Pertama kali dikirimkan di tahun 2013 saat portal antar dimensi di dasar Samudra Pasifik dibuka. Kaiju merupakan senjata biologis prekursor untuk menguasai planet-planet yang dijadikan sasaran mereka. Selain ukurannya yang sangat besar, darah kaiju juga mengandung racun mematikan yang dikenal dengan sebutan Kaiju Blue. Kaiju dikelompokkan ke dalam 5 kategori dengan skala Serizawa. Kategori 1 dan 2 adalah kaiju yang paling lemah, sedangkan 3-5 adalah yang terkuat. Skala tersebut diukur dari pergerakan air atau lempeng tektonik dan tingkat radiasi yang dilepaskan oleh tubuh mereka saat melewati celah portal dimensi. Rata-rata tinggi kaiju sekitar ratusan kaki dengan berat ribuan ton. Sebagai senjata biologis, tubuh kaiju dapat beradaptasi di lingkungan ekstrim bahkan di tempat yang tidak memiliki udara seperti luar angkasa. Selain itu, kaiju juga memiliki kecerdasan. Mereka bisa mempelajari sistem pertempuran Jaeger, bahkan menggunakan cara licik untuk memenangkan pertempuran. Hal ini berdasarkan scene ketika Gypsy bertarung dengan kaiju Knife Head di awal film, dengan cara berpura-pura mati untuk memperdaya Yancy dan Raleigh. Kaum penjajah atau prekursor adalah makhluk yang berasal dari Antiverse, sebuah planet dengan lingkungan yang sebagian besarnya terdiri dari laut. Jika dilihat dari tampilannya saat pertama kali Newton menghubungkan otaknya dengan kaiju, kemungkinan besar planet tersebut sedang dalam keadaan sekarat. Prekursor sendiri adalah makhluk dengan tinggi 12 kaki dan bisa hidup berjuta-juta tahun. Dahulu kala ketika zaman purba, prekursor pernah mencoba menduduki bumi. Namun lingkungan dan udara saat itu masih sangat berpihak kepada manusia, sehingga mereka menundanya. Jutaan tahun kemudian manusia sudah mulai berkembang. Pembangunan industri di mana-mana dan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan membuat lingkungan mulai rusak. Akhirnya, kini bumi berubah menjadi tempat yang layak bagi prekursor. Jaeger adalah bahasa Jerman yang berarti pemburu. Program Jaeger adalah ide dari Jesper Schonfeld yang pertama kali diajukan tahun 2014 di Seoul, Korea. Lalu ide itu dikembangkan oleh Dr. Lars Gottlieb yang merupakan ayah dari Herman. Sebelumnya manusia menghadapi para kaiju dengan menggunakan senjata nuklir. Tapi karena kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, Jesper menemukan cara lain untuk menciptakan robot humanoid sebagai pemusnah kaiju. Jaeger memiliki mark yang mengacu pada tahun peluncuran, dimulai dari tahun 2015 hingga 2019. Semua Jaeger Mark 1 hingga Mark 3 menggunakan reaktor nuklir yang membuat pilotnya sangat berisiko terkena kanker karena radiasi. Contohnya adalah Cherno Alpha dan Gypsy Danger. Oleh karena itu, mulai dari Mark 4 hingga Mark 5, program Jaeger telah dikembangkan lagi dengan menggunakan tenaga listrik. Contohnya seperti Crimson Typhoon dan Striker Eureka. Seperti yang ketahui di awal-awal program Jaeger menempatkan satu pilot utama yang mengendalikan robot humanoid raksasa berkekuatan nuklir. Namun banyak pilot yang mengalami kerusakan saraf akibat beban yang terlalu berat. Akhirnya Jaeger dikembangkan dengan menempatkan dua pilot yang bisa mengendalikan robot itu secara bersamaan.
Pada tahun 2015, Stacker yang masih berstatus sebagai pilot bersama dengan rekannya, Temsis, ditugaskan untuk menghadapi kaiju Onibaba dengan menggunakan Coyote Tengu. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba saja Temsis tak sadarkan diri, sehingga Stacker lah yang mengendalikan Yeager melawan kaiju. Pertarungan berlangsung selama 13 jam, dan akhirnya Stacker berhasil memenangkannya. Namun akibatnya saraf Stacker rusak, serta membuatnya terserang kanker. Pertempuran itu juga membuatnya bertemu dengan Makomori, seorang gadis kecil yang orang tuanya tewas dalam serangan kaiju. Akhirnya Stacker memutuskan untuk mengadopsi dan melatih Mako menjadi pilot yang handal. Sebenarnya masih ada hal lain yang ingin saya bahas mengenai film ini. Namun karena keterbatasan waktu, alangkah baiknya saya akan melanjutkannya lagi di alur cerita Uprising. Jika teman-teman punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.